Selamat datang kembali di channelnya Miss Sweety guys. Welcome to another episode and thank you so much untuk kalian yang sudah subscribe dan sudah like dan serta komen-komen di video-video Vince sebelumnya. Terima kasih banyak guys. Nah, untuk di episode hari ini kita mau membahas bersama-sama atau lebih khusus membagi pengalaman bagaimana caranya untuk pindah dan tinggal di Bali guys. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan jika kalian saat ini sedang mempertimbangkan atau sedang bingung untuk berencana pindah dan tinggal di Bali? Langsung saja kita simak tips-tips berikut ini guys. Adalah lokasi yang kamu tuju. Nah, di Bali ini kan luas ya, ada jadi Bali Barat, bagian timur, segala macam tuh ada ya. Nah, kalian harus benar-benar tahu kira-kira lokasi mana yang kalian akan tuju, dan harus tahu nih kira-kira kalian kalau mau ke Bali itu kalian mau ngapain. Nah, jadi pertama itu untuk yang menjadi lokasi atau tujuan tempat tinggal itu memang harus pasti. Nah, kalau misalkan saya pribadi sendiri, memang pada saat saya pindah ke Bali itu memang saya punya cita-cita atau tujuan adalah pertama saya mau tahu untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, jadi saya memutuskan untuk tinggal yang berada di wilayah yang ada turisnya atau turis orang asing yang sekiranya saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Nah, jadi ketika saya datang ke sini, saya punya lokasi yang saya pilih pada saat itu adalah di Kuta, Seminyak atau Canggu. Nah, karena memang pada saat itu awam sekali dengan lokasi Seminyak dan Canggu, saya lihat dari Google Maps itu saya pilihnya itu daerah Kuta. Nah, tetapi pada saat itu saya keliling ke sana kemari mencari kos-kosan, tetapi tidak menemukan. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu tinggal di Canggu. Nah, memang pada saat itu saya merasa asing sekali dengan daerah Canggu ini. Tetapi ketika saya sudah tinggal di Canggu, ternyata itu menyenangkan sekali, jauh dari ekspektasi saya, gitu guys. Nah, dan pada saat itu tinggal di Canggu, rasanya senang sekali. Oh, ternyata memang ini yang saya mau, ini yang saya suka tempat ini, karena memang Canggu itu untuk turis banyak sekali tempat-tempatnya turis, dan yang lebih untuk kayak tempat belajar itu memang menurut saya itu lebih di Canggu. Nah, sekarang situasinya berubah, orang-orang lebih memilih daerah Canggu. Nah, tetapi kalau misalkan kalian lebih mau memilih di daerah Seminyak ataupun daerah Bukit, itu daerah Bukit itu yang Ungasan, Uluwatu atau Nusa Dua kesana, Jimbaran. Nah, itu terserah kalian, silakan. Nah, pastinya kan ada plus minusnya di tempat tinggal yang kita pilih atau tujuan yang kita pilih, guys. Nah, tips yang kedua di sini adalah bahwa sebelum kalian pindah dan tinggal di sini, pastinya kalian berpikir, oh, seandainya kalau nanti saya sampai di Bali, kira-kira nanti saya tinggal di mana? Terus budgetnya untuk kos-kosan atau tinggal itu berapa kira-kira? Terus bagaimana? Kita bingung ya pastinya ya, karena kan kita kan tidak pernah ya. Pastinya kita sudah saat ini berada nyaman di tempat yang kita tinggal saat ini. Nah, untuk tipsnya adalah ketika kalian sudah memilih di suatu lokasi, tujuannya kalian sudah dapatkan, maka sekarang kalian harus memikirkan kalau misalkan tinggal di sini mau tinggal di mana. Tinggal di kos-kosan atau mau kontrak rumah atau mau di manapun, terserah kalian ya. Nah, tapi kalau misalkan tergantung dari budget. Nah, tapi kalau misalkan budget kalian itu kalau mau dibilang ya mau irit, low budget istilahnya, ya saya sarankan sih memang cari kos-kosan. Nah, kalau kos-kosan itu harganya standar, ada yang 450.000, 500.000, 700.000, ada yang sampai ya 2 juta, 3 juta ke atas kos-kosan ya. Itu tergantung dari kemampuan kalian untuk membayar bulanan. Nah, kalau saya pribadi sendiri pada saat saya datang pertama kali itu memang karena benar-benar nol, hanya ada uang 1 juta di tangan waktu itu, jadi saya memilih gabung sama sepupu, yang artinya kita tuh kos-kosannya itu kita harus membagi, split, dan untuk lebih menghemat biaya untuk listrik pun, karena kan memang itu kos standar sekali ya, jadi tidak menggunakan AC, jadi simple dan sangat low budget. Tapi setelah 3 bulan saya berpikir ini bukan yang saya mau gitu ya.
Jadi saya harus memikirkan kembali bagaimana caranya untuk bisa keluar dari kos-kosan ini ke tempat yang menurut saya itu lebih baik menurut saya gitu, untuk saya pribadi gitu. Nah jadi yang dari kos-kosan yang awalnya saya tinggal di kos-kosan bersama sepupu, saya memilih untuk pindah ke kos-kosan saya sendiri yang itu sudah agak lebih lumayan dari sebelumnya gitu. Nah itu mengenai kos-kosan. Nah dan juga kalau seandainya kalian merasa berpikir, aduh kok susah, gimana kalau tidak cukup uang, bla bla segala macam guys, mungkin saya sarankan kalau ada teman atau keluarga di Bali, mungkin lebih bagus jika kalian tinggal sementara sama mereka, dan ketika kalian merasa sudah nyaman dengan keuangan kalian, financial kalian, maka carilah tempat sendiri untuk tinggal sendiri, karena biar bagaimanapun tempat tinggal sendiri. Nah, kalau misalkan untuk mengenai kos-kosan sendiri, itu biasanya kalau misalkan seandainya kalian punya budget lebih dan merasa pengen tinggal di tempat yang lebih nyaman, alangkah lebih baiknya jika kalian, daripada kalian membayar kos, ada kan yang tuh kos-kosan elit apa segala macam yang sudah ada tempat tidur bla bla segala macam, terus dengan listrik, tapi biasanya ada lagi beberapa tempat itu yang terbagi lagi, yaitu kos-kosan yang sudah lengkap fasilitas tapi listriknya kalian bayar sendiri. Itu namanya kos-kosan elit. Tetapi kalau misalkan menurut saya pribadi sendiri, daripada kalian tinggal di kos-kosan elit yang biasanya harganya 2,5 juta sampai ke 3,5 juta atau 4 juta, lebih bagus itu kalau menurut saya sih tinggalnya di guest house. Karena kalau di guest house kan itu kan rumah liburan biasanya ya. Tapi tergantung lagi dari seberapa kamar yang kamu merasa nyaman ada di sana, karena kan itu kan kita kan sharing fasilitas yang ada. Nah kalau di guest house ini biasanya itu banyak juga bule-bule yang tinggal di sana bersama dan sudah lengkap dengan fasilitas. Nah untuk guest house sendiri itu biasanya ada yang kisarannya itu harganya 1,5 juta sampai 3,5 juta atau 4 juta atau 5 juta. Itu kalau untuk guest house yang 5 juta itu sudah mewah sekali guys. Nah biasanya untuk 1,5 juta ini pun yang pernah saya tinggal dan saya tempati itu sudah dilengkapi dengan fasilitas semuanya, termasuk dari gas, galon, air galon, termasuk juga listrik. Jadi semua all include, jadi tinggal hanya bawa badan saja. Nah gitu, dibandingkan dari kalau misalkan kita bandingkan dengan kos-kosan elit apa segala macam, ada beberapa yang sudah fasilitasnya lengkap, tetapi kalian harus membayar listriknya tersendiri lagi guys. So kita lanjut ke tips yang nomor 3. Nah tips yang nomor 3 di sini adalah pastinya kalian butuh juga kendaraan. Nah, untuk kendaraan di sini itu tergantung lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian lebih nyamannya menggunakan motor sehari-hari atau menggunakan mobil. Tetapi kalau di Bali itu lebih disarankan atau lebih bagus, lebih menikmati itu menggunakan sepeda motor. Karena rata-rata memang orang-orang turis di sini atau orang-orang kaya raya pun yang vilanya itu yang mahal-mahal, rata-rata mereka pakai motor. Nah kecuali pakai mobil itu memang ada situasi-situasi tertentu yang mengharuskan mereka pakai motor. Nah dibandingkan ketika saya tinggal di Surabaya, memang itu lebih menggunakan mobil, gengsi guys. Tapi kalau di Bali tidaknya. Nah jadi di sini langsung ke poin untuk yang ketiga di sini adalah kalian harus bisa menemukan tempat sewa atau rental motor atau mobil yang sesuai dengan budget kalian. Nah itu lebih disarankan jika kalian menanyakan informasi ke teman atau saudara yang tinggal di sini yang sekiranya kalian bisa mendapat murah. Karena kalau misalkan tempat-tempat rental di sini namanya juga bisnis, biasanya kalau mereka melihat orang baru itu biasanya harganya itu agak dinaikin. Jadi ada motor, kalau yang motor yang biasa itu biasanya kalau untuk langganan orang yang sudah dikenal biasanya bisa dapat dengan harga 450.000 per bulan untuk sewa. Nah sedangkan mobil untuk harga yang sudah bersahabat itu bisa start dari harga 2 juta per bulan. Tapi untuk yang biasa standar banget, standar sekali pokoknya gitu. Nah jadi terserah kalian mau motor atau mobil, itu terserah kalian sih. Sesekali pakai mobil tidak apa-apa sih kalau misalkan jalan, tapi lebih fun tuh kalau pakai sepeda motor guys. Oke. Nah kita next lagi di sekarang kan kita lanjut lagi di tips yang nomor 4.
Tips pertama tadi adalah tujuan atau lokasi tempat tinggal yang kalian inginkan untuk tinggal jika di Bali. Terus yang kedua tempat tinggal, yang ketiga kalian sudah punya kendaraan. Nah, yang keempat di sini pastinya kalau kalian pindah dan tinggal di Bali, pastinya kalian butuh pekerjaan. Nah, di sini itu yang menentukan sekali karena ketika kalian awal pindah ke sini pasti kan dengan situasi dan lingkungan yang baru pasti bingung, aduh, aku harus kerja apa? Saya harus buat apa untuk bisa paling tidak kan harus tetap ada income. Karena kalau tidak ada income pusing juga, guys. Nah, itu kalau sesuai dengan pengalaman saya pada saat itu karena basicnya saya memang kerjanya di bank di Surabaya pada saat itu, dan dengan basic atau gaji pokok 3 tahun lalu yang gaji pokoknya adalah 4 juta per bulan ditambah dengan komisi dan lain-lain segala macam. Ketika saya pindah di Bali itu benar-benar surprise karena UMR-nya di sini itu rendah, guys, dibandingkan kota besar, dibandingkan Jakarta atau Surabaya atau kota lain yang jika kalian tahu bisa komen di bawah. Nah, di sini itu UMR-nya di bawah menurut saya pribadi. Karena kalau kita lihat dari pembagian Bali secara umum, itu untuk UMR tertinggi itu di lokasi Badung. Jadi Badung itu termasuk Kuta, Seminyak, Canggu. Kalau Denpasar itu beda lagi. Kalau Denpasar itu kota, tapi kalau kita lihat UMR-nya itu lebih rendah dibandingkan Badung. Nah, pada saat itu ketika saya mau di sini untuk kerja dan saya melihat gaji pokoknya yang ketika itu 2 juta sekian, saya merasa wow, ini tidak cukup biaya hidup. Nah, jadi saya bingung pada saat, tapi akhirnya saya memilih untuk bekerja sebagai freelance marketing properti. Jadi memang kalau seandainya kita bekerja, itu lagi yang membuat kita menguji mentalnya kita. Jadi kalian akan lebih merasa nyaman dengan sistem gaji pokok, atau kalian akan men-challenge diri kalian untuk pekerjaan yang hanya berdasarkan pendapatan atau komisi saja, guys, gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri sih, atau saran saya, jika kalian mau bekerja dengan sistem yang gaji pokok ya silakan, tapi lebih bagus disarankan jika mencari untuk suatu pekerjaan yang mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi kan untuk biasa bisa cover biaya apa segala macam kan bisa menutup. Nah, jadi untuk mendapatkan pekerjaan ini kembali lagi seperti di tujuan awal tadi, ketika kalian di Bali, itu kalian mau memposisikan atau menempatkan diri kalian tuh di mana? Nah, kalau saya pribadi karena saya mau itu pintar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris apa dan lain-lain segala macam, saya memilih sekali untuk daerah yang dituris. Nah, ketika pun saya berada di wilayah daerah yang banyak turisnya ini pun saya harus mendapatkan satu pekerjaan yang bersama orang asing. Nah, jadi akhirnya saya memilih pada saat itu kerja di bidang properti. Dan itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan bahasa Inggris saya. Walaupun tidak sempurna, tapi paling tidak ketika berbicara saat ini itu sudah jauh lebih bagus daripada ketika saya datang. Gitu guys. Oke guys, mungkin untuk tipsnya bagaimana untuk pindah dan tinggal di Bali. Jika menurut kalian ada pendapat yang lebih menarik lagi, silahkan komen di bawah. Dan tetap juga jangan lupa untuk tetap subscribe dan like dan share juga video-videonya Vinces. Semoga bermanfaat kalian semua. Selamat dari Bali.